Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Asa, berjumpa kembali dalam serial Tarawih, Tausiah Ramadan Words in Harmony. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mencoba membincangkan tentang Lailatul Qadar, yang tentunya sangat istimewa. Bulan Ramadan menjadi sangat istimewa karena ada turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan momen turunnya Al-Quran merupakan momen spesial karena Allah menyebutnya di dalam surat Ad-Dukhan sebagai Lailatin Mubarakah. Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah. Dan di dalam surat Al-Qadar Allah juga menyebutnya sebagai malam kemuliaan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita mencari momen spesial ini di 10 hari yang terakhir. Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ada apakah gerangan Lailatul Qadar ini? Dan mengapa kita dianjurkan mencarinya di 10 hari yang terakhir? Peristiwa turunnya Al-Quran sudah final dan sudah selesai. Terjadi hanya sekali seumur hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan momen itu terus terjadi setiap tahunnya. Seperti halnya kemerdekaan Republik Indonesia yang hanya terjadi sekali di 17 Agustus 1945, tetapi sahabat Asa, peringatannya terjadi setiap tahun dan selalu ada momen-momen spesial, dan itu selalu diawali dengan momen-momen tertentu dan nanti ada puncaknya, bisa jadi acara upacara, kemudian disertai dengan penghargaan-penghargaan. Maka kurang lebih seperti itulah Lailatul Qadar. Dan mengapa kita dianjurkan, karena ini sangat-sangat luar biasa. Waktu yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, dan kebaikannya dikabarkan oleh surat Al-Qadar khairun min alfi syahr. Itu lebih istimewa dari 1000 bulan. Nah, tapi masalahnya begini, sahabat Asa. Kita kadang terlalu terpaku dengan angka itu. Sehingga kita menghitung, oh kalau saya dapat Lailatul Qadar, enak dong. Ya, dapat kebaikan melebihi 1000 bulan. Fokus kita di sana. Padahal sesungguhnya ada yang lebih penting dari itu. Memang tidak dilarang dan memang itu merupakan janji Allah. Ketika kebaikan Lailatul Qadar itu akan bernilai lebih dari 1000 bulan. Dan itu pun limitless, nggak ada batasnya. Tidak ada yang tahu satu orang pun. Seseorang bisa mendapatkan 1001, 2000, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Dan Allah yang maha mengetahui itu. Tetapi sebagian orang juga kemudian mencari betul itu di hari keberapa. Ada yang kemudian dengan beberapa dalil fokus di malam-malam ganjilnya. Ada yang kemudian juga menanyakan kira-kira malam itu ciri-cirinya seperti apa. Dan itu memang di sebagian riwayat dijelaskan. Nah, mari kita menilik ketika para sahabat mencari meriwayatkan hal-hal tersebut, memberitahu kita tentang timingnya. Ada satu sisi lain yang perlu kita gali ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bertepatan dengan malam itu apa yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang dahsyat, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, yang menyukai pengampunan, ampunilah aku. Itu default maknanya kira-kira seperti itu, sahabat Asa. Memang tidak salah, tetapi ketahuilah kita bahwa asli daripada al-afu itu adalah az-ziyadah. Asli daripada al-afu itu adalah tambahan dari apa yang kita butuhkan. Maka arti yang lebih luas adalah kita meminta tambahan rizki dari Allah berupa materi sehingga kita masih bisa berbagi ke banyak pihak dan banyak orang. Kita meminta kelebihan tambahan Allah tenaga agar bisa beribadah di malam itu, bermunajat dengan sangat luar biasa. Kita minta diberikan tambahan kelapangan agar bisa memaafkan ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita minta diberikan tambahan kelembutan
agar sentuhan-sentuhan kasih sayang dan kelembutan kita bisa bermanfaat kepada orang. Nah, ini makna al-afu. Dan sebagian kita juga kadang karena saking fokusnya di ayat ketiga surat Al-Qadar, kita lupa ayat keempat dan kelima. Bahwa turunnya Lailatul Qadar itu dibersamai oleh Masya Allah, malaikat yang tidak terhitung, tidak ada yang tahu jumlahnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada hari itu malaikat turun dan mengatur semua urusan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dan pada hari itu juga banyak keputusan dilakukan. Nah, di ayat terakhir menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan salamun hiya hatta matla'il fajr. Hari itu betul-betul malam yang damai. Kedamaian itu bukan hanya pada malam itu. Bukan salamun hiya malamnya, tetapi suasana orang-orang yang ada di malam itu juga akan terbawa damai. Maka pada saat kita merasakan kedamaian, itulah esensi dari Lailatul Qadar. Ketika kita bisa bermunajat dengan Allah dalam keadaan damai dan tentram. Ketika kita bisa memberi kepada orang dalam keadaan tenang, damai, puas, tentram. Ketika kita bisa birrul walidain, ketika bisa mengapresiasi pasangan hidup kita, melembutkan hati kita dan kelakuan kita pada anak kita, berinteraksi baik dengan tetangga kita, berdoa khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, menambah porsi kedekatan kita dengan Allah, dan kemudian kita diberikan kedamaian. Itulah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan Lailatul Qadar sehingga kita semakin terinspirasi untuk tetap berada dalam kebaikan Lailatul Qadar dan meneruskannya setelah bulan Ramadan berlalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia tersebut kepada kita semua. Aku qauli hadza, sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.